selamat pagi, selamat bertemu kembali, salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Hari ini kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dari buku tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran 1, dengan mendengarkan contoh, siswa dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada lagu berbirama 2 atau 3 secara benar. 2. Melalui penugasan, siswa dapat memainkan atau menyuarakan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak berbirama 2 atau 3 secara tepat. 3. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks bacaan dengan santun. 4. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan isi teks dengan ejaan yang benar. 5. Melalui tanya jawab, siswa dapat menemukan kosakata dengan tepat. 6. Dengan mengisi teka-teki silang, siswa dapat menjelaskan arti kosakata dengan benar. 7. Dengan penugasan, siswa dapat membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. 8. Melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana dengan benar. Dengan lingkungan tidak sehat dengan benar. 9. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan pengamatan sederhana dengan ejaan yang benar. 10. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana dengan santun. 11. Dengan mengamati benda-benda di sekitar, siswa dapat menentukan ruas garis bangun datar dengan lancar. 12. Dengan mengamati benda-benda di sekitar, siswa dapat mengidentifikasi ruas-ruas garis bangun datar dengan benar. Masih ingat kalian dengan lagu yang lalu kita pelajari dengan judul Membuang Sampah? Nah, sekarang kita akan menyanyikannya tapi dengan memperhatikan tanda garis yang berwarna biru, garis lurus berwarna biru itu dinyanyikan dengan keras, dan garis yang berkelok-kelok biru itu dinyanyikan dengan lembut. Ya, mari kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, kalian lihat tadi ya, ada bedanya lagu yang dinyanyikan dengan lembut dan dengan keras. Sekarang coba kita perhatikan dan kita dengarkan percakapan antara Cecak dengan Kecoa. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Manusia selalu membuang sampah ke sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, dari percakapan tadi, sekarang kita coba perhatikan ada beberapa pertanyaan, coba kalian jawab. Nah, pertanyaan nomor 1, apa isi percakapan Cecak dan Kecoa? Apa isi percakapan Cecak dan Kecoa? Yang kedua, mengapa di sekitar kecoa
banyak sampah? 3. Bagaimana pendapatmu dengan sikap cecak dan kecoak? 4. Apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? 5. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Baiklah, kita akan mengisi teka-teki silang ini. Coba kalian perhatikan, masih ingat kalian apa itu mendatar? Ya, mendatar itu lurus ya, dari kiri ke kanan. Kalau menurun itu dari atas ke bawah. Nah, sekarang coba perhatikan soal-soalnya, kemudian tulislah jawabannya pada kotak-kotak yang disediakan. Baik, sekarang kita akan membaca teks bacaan berikut ya. Kita akan membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah, setelah kita membaca teks tadi, coba kita amati gambar ini dengan benar. Ya, coba kita amati gambar ini. Nah, apa yang bisa kamu perhatikan dari gambar ini? Apa yang bisa kamu perhatikan dari gambar ini? Kemudian apa pendapatmu tentang gambar ini? Nah, apa pendapatmu tentang gambar ini? Ya, tuliskanlah nanti di bukumu ya, tulis dengan tulisan yang rapi. Masih ingat kita dengan pembelajaran tentang ruas garis? Nah, sekarang tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut. Nah, itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita mempelajari kegiatan pembelajar masih tentang pendapat kita tentang rumah yang sehat dan nyaman. Jadi kita harus menghindari rumah yang tidak bersih ya. Karena rumah yang tidak bersih itu akan menimbulkan penyakit. Nah, kemudian juga kita diajak menyanyikan kembali lagu yang pernah kita pelajari, tapi dengan mengingat ada tekanan yang diberi kuat dan ada yang lembut. Nah, setelah itu juga ingat kembali ya pembelajaran ruas-ruas garis. Nah, baiklah, semoga kalian semakin hari semakin semangat dan semakin pintar dalam belajar. Baik, teacher rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa. Bye.